Mahasiswa sebut mandek, Kejati Banten bantah masih prematur tetapkan tersangka. Pernyataan mahasiswa yang mengatakan kasus dugaan korupsi DLH Tangsel mandek dibantah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Ade Kresna. Ia mengklaim bahwa kasusnya saat ini masih dalam tahap penyidikan. Menurutnya, Kejati tidak boleh gegabah dalam penetapan tersangka. Baik, klarifikasinya begini, penyidikan itu dimulai baru sebelum tanggal 4 Februari ya. Sebelum tanggal 4 Februari, itu sekitar 1 Februarian itu baru, tapi saya belum tahu pasti tanggalnya. Tapi kami rilis 4 Februari bahwa itu sudah dilakukan ke tahap penyidikan. Dari proses penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Penyelidikan itu pertama kita melihat apakah ada perbuatan pidananya atau tidak. Kalau ada perbuatan pidananya maka kita naik ke penyidikan. Kalau sudah sampai tahap ke penyidikan, kemudian kita akan teliti lagi siapa yang bertanggung jawab. Berarti perbuatan pidananya sudah ada, siapa ada orangnya yang kita cari supaya membuat terangnya sebuah tindak pidana. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya Kejati dibilang responnya seperti apa, kita saat ini sedang berproses di penyidikan. Saat ini kita sudah lakukan penyidikan dan sudah memeriksa 5 orang saksi sampai sejauh 5 orang saksi. Dan kemudian kemarin pada tanggal 10 Februari juga kita sudah melakukan penggeledahan di 2 lokasi terkait perkara DLH tersebut. Menurut Rangga, terlalu prematur jika Kejati langsung menetapkan sebagai tersangka dalam kasus DLH Tangsel yang dinilai tahapannya baru dimulai. Sekali lagi tadi saya udah jawab ya, ini perkara baru dimulai. Perkara baru dimulai, tim baru mencari alat buktinya, makanya kemarin dilakukan penggeledahan. Nah, dari penggeledahan kita ketemu alat-alat bukti untuk pendukung perkara ini. Nanti kita akan lihat perkembangannya gitu. Jadi kalau misalnya terlalu prematur, kalau dibilangin kok terlalu lambat sih penyidiknya untuk menetapkan tersangka, ya sabar. Kan kita masih berproses Pak, gitu ya. Kita nggak bisa untuk nangkep orang dan tangkap aja tanpa alat bukti, nggak bisa. Menetapkan seseorang jadi tersangka tanpa alat bukti itu pun melanggar hukum. Soal dugaan aliran-aliran bancakan uang hasil korupsi, Rangga mengklaim masih menunggu penyidikan lebih lanjut. Pak, ini kan nilai besar Pak. Juga ditemukan bahwa memang ini bagian daripada berita dan ini bagian daripada bancakan. Tanggapan Kejati seperti apa Pak? Kita lihat proses penyidikannya seperti apa. Sampai saat ini tim penyidik masih serius untuk mengungkap perkara ini. Ya, sampai dengan saat ini masih terus-terusan diperiksa sampai kita teliti. Kan teliti berkas itu nggak mudah. Ya, kita teliti, benar-benar kita teliti, kita periksa orang-orang yang bertanggung jawab dulu, mengumpulkan alat bukti, baru kita tetapkan tersangkanya gitu. Jadi kita nggak berlama-lama untuk menetapkan seorang. Saya pikir dalam waktu dekat. Sejauh ini, Kejati mengaku sudah memanggil 5 orang saksi dalam kasus tersebut dari DLH Tangsel baru Bendahara Umum Pengeluaran. Ini dia, yang dipanggil itu, yang sudah dipanggil di tahap penyidikan ini, dimintai keterangan untuk perkara DLH ini, yaitu Kepala UPT TPA Cilowong, Kepala UPT TPA Bangkono, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel. Kemudian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang. Itu yang kita panggil saat ini, yang kita periksa. Terus kita akan terus bertambah saksi-saksi untuk menguatkan perkara ini. Sebelumnya, para mahasiswa berdemo di depan kantor Wali Kota Tangsel meminta Kejati Banten mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut yang ditaksir rugikan negara puluhan miliar, dan mahasiswa menduga adanya konspirasi busuk dalam kasus tersebut. Saya Nurfadila Dikri dan Yuyu Nasional News Kejati Banten melaporkan.